Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini berjudul Ketika Hidup Terasa Tidak Adil. Mazmur 73 ayat 16-17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Hidup itu tidak selalu adil. Kita melihat orang jahat makmur, sementara orang benar itu menderita. Orang baik kehilangan pekerjaan, sakit, bahkan dirugikan akibat ulah orang lain. Sementara yang lain tampaknya berhasil dalam korupsi dan dalam dosa bahkan. Nah, seperti Asaf yang menulis Mazmur 73 di ayat yang kita baca hari ini, dia menjadi bingung atas ketidakadilan ini. Asaf mengakui bahwa ia hampir kehilangan imannya karena betapa tidak adilnya hidup ini. Namun titik baliknya terjadi ketika ia masuk ke dalam bait Allah yang tertulis di ayat bacaan hari ini. Di hadirat Tuhan, ia memperoleh perspektif baru. Ia menyadari bahwa keadaan duniawi bukanlah keseluruhan cerita atau keseluruhan daripada atau akhir daripada segalanya. Ada sebuah rencana dan rancangan Tuhan yang lebih besar yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, di mana Tuhan dengan sempurna menyiapkan segala kebaikan bagi anak-anaknya atau orang yang percaya kepadanya. Saat hidup terasa tidak adil, itu bukan tanda ketidakhadiran Tuhan. Itu adalah kesempatan untuk menyelami hadiratnya lebih dalam, percaya pada keadilannya yang kekal, dan sabar berharap bahwa pembelaan dan kebaikan dari Tuhan sedang dikerjakan saat mata kita belum bisa melihatnya. Asaf mengatakan bahwa apa yang ia lihat di dunia ini menjadi kesulitan di matanya. Ini sebuah kejujuran yang menunjukkan bahwa bahkan orang percaya yang setia pun bergumul dengan keraguan dan frustasi seperti ini. Kemudian ada kalimat begini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini melambangkan tempat penyembahan, refleksi, dan kebenaran. Perspektif berubah saat kita menjauh dari pembandingan atau membandingkan diri dengan orang lain dan mendekat kepada Tuhan. Jangan bandingkan kondisi kita dengan orang lain. Namun belajarlah untuk selalu sadar bahwa kasih Tuhan dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu membawa kebaikan bagi kita. Akhirnya, Asaf ini mengatakan dan memperhatikan kesudahan mereka, itu kalimat itu. Ia sadar bahwa semua orang fasik pasti hidupnya tidak berkesudahan dengan baik. Semua kenikmatan yang mereka alami hari ini tidak akan dapat bertahan, karena semua akan berakhir dan akhirnya tidak mendatangkan kebaikan bagi orang-orang fasik. Jujurlah kepada Tuhan, seperti Asaf, bawalah kebingungan dan rasa sakit kita kepada Tuhan tanpa berpura-pura. Masuk ke dalam hadiratnya dalam doa dan perenungan firman-Nya. Disitulah perspektif kita diubahkan dan akhirnya kita akan menunggu keadilan Tuhan. Hidup mungkin tidak terasa adil sekarang, tetapi keadilan Tuhan itu pasti dan kekal, dan pembelaan Tuhan pasti selalu tepat waktu. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau hari ini mungkin kami merasa galau, kami merasa hidup kami sepertinya nggak adil yang terjadi di sekeliling kami. Kami tahu pasti bahwa Tuhan adalah pembela anak-anaknya. Kami hari ini mau belajar mengucap syukur. Kami hari ini mau belajar tidak banding-bandingkan diri dengan orang lain. Kami mau hari ini mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah siapkan, tetapkan, dan titipkan bagi kami. Hari ini kami mau menjadi pengelola yang luar biasa. Hari ini kami mau menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur, karena kami tahu pembelaan Tuhan selalu on time. Pembelaan Tuhan selalu sempurna. Kami mulai hari yang baru, dan kami percaya hari ini penuh dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan pemulihan, penuh dengan mujizat, bahkan yang sakit disembuhkan. Kami mulai hari yang baru ini Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan selalu ajaib. Tuhan memimpin langkah-langkah kami sepanjang hari ini, dan kasih karunia Tuhan melengkapi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan mulai hari yang baru, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.